Yang kedua, yang pertama berubah, makna hijrah tadi berubah. Yang kedua, pelajaran dari tahun baru Islam yang diidentik dengan kisah perjuangan hijrahnya Nabi dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi hijrah bukan sekedar berubah, ada makna yang kedua, yaitu pengorbanan. Kalau berani mengatakan hijrah, kalau berani ingin berubah, tak lengkap perubahan tadi kalau tidak dibarengi dengan pengorbanan. Karena itu yang dirasakan Nabi dengan para sahabat, pengorbanan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, pengorbanan Nabi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, berangkat meninggalkan kota yang sangat dia cintai, meninggalkan kampung halaman, mesti pindah merantau jauh ke kota Madinah. Maka makna yang kedua yang terkandung dari hijrahnya Nabi adalah berkorban. Apa yang dia sukai mesti dikorbankan. Hari ini adik-adik saya, adik-adik ustadz hari ini kalau ingin menjadi orang sukses, masuk ke lokal, masuk sekolah ke MTS Negeri 2 Rokan Hulu, bukan tidak cukup dengan berubah saja, tapi mesti dibarengi dengan pengorbanan. Hari ini anak-anak muda hancur masa depan anak-anak generasi bangsa kita. Yang menghancurkan yang pertama narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Say no to drug. Paham? Katakan tidak pada narkoba. Yang kedua, anak-anak muda generasi bangsa kita hancur karena apa? Minuman keras, miras, minuman keras. Yang ketiga, hancur generasi bangsa kita karena pergaulan bebas. Yang tiga-tiga ini adalah senjata yang paling tajam untuk membunuh generasi bangsa. Maka kalian korbankan tiga-tiga ini, kalian jauhi yang tiga-tiga ini adik-adikku, supaya kalian akan menempuh sebuah perjalanan hijrah yang luar biasa. Tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru salam anak muda. Kata pepatah orang Arab, himmatur rijal wanis kutul jibal. Semangat seorang pemuda bisa menembus gunung. Begitu semangatnya. Jadi pagi ini kita mesti semangat. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Apa kabar semua? Sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan terutama sekali yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Rokan Hulu, Bapak Ustadz Maswir Zakaria, yang kebetulan beliau sudah pamit minta izin tadi mengisi hal yang sama di tempat yang lain. Seterusnya yang kami hormati para majelis guru. Salah satu di antara banyak guru-guru ada orang tua kami, buya kami Ustadz Ahlak Isman, dan seterusnya ada juga sama-sama kita hormati di sini juga hadir kawan kami Ustadz Reni Fajri. Jadi mudah-mudahan beliau berdua ini dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus semuanya kepada seluruh majelis guru, Allah murahkan rezeki, sehatkan badan, panjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang kami hormati, yang kami sayangi para siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 9
yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup dan mampu oleh kita untuk datang ke rumah sekolah yang sangat kita cintai ini, tempat yang sangat kita sayangi ini. Hari ini kita bersusah hati melawan rasa malas untuk datang ke sekolah ini, tapi sampai pada masanya sekolah ini akan menjadi sekolah yang sangat kalian rindukan nanti. Di saat kalian sudah beranjak dewasa, di saat nanti kita sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi, maka kita ingin kembali ke sekolah ini. Maka kesempatan yang ada saat ini tolong jangan disia-siakan. Maka nikmat sungguh luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib untuk kita syukuri. Cara syukur pertama bil lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua bersyukur dengan cara perbuatan, intisalu nawamirillah wa yajtanibun nawahi. Memakai nikmat Allah itu mencari ridha Allah, dan memakai juga nikmat Allah itu untuk menjauhi segala apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah umur yang panjang, badan yang sehat. Atas segala yang diberikan Allah itu wajib kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah akhir dari seluruh nabi, dia imam pemimpin dari seluruh rasul. 25 rasul yang wajib kita percaya, dia pemimpinnya. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah seperti secercah cahaya di tengah kegelapan malam. Dialah bernama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau mari kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, pada pagi ini kita merayakan acara menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita berada hari ini pas tepat tanggal 3 Muharram. Muharram itu bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Kalender Hijriah itulah kalender kita umat Islam. Lalu kalender Masehi ini kalender apa nih Pak Ustadz? Ini kalender orang-orang Yahudi. Lalu kenapa menjadi kalender rujukan kita? Karena dia dijadikan kalender nasional di negara Republik Indonesia. Jadi yang kalender kita sebenarnya itu kalender Hijriah. Hijriah diambil dari kata hajaro, artinya hijrah atau berpindah tempat. Karena kalender hijrah pertama kali mulai dihitung di saat tragedi kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat hijrah dari kota Makkah sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah nanti barulah mulai dihitung kalender Hijriah yang pertama. Maka 1445 Hijriah berarti sudah 1445 tahun yang lalu Nabi berhijrah, pindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah hari ini. Maka apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil Pak Ustadz dari pelajaran kalender tahun baru Islam ini? Sesuai dengan namanya hijrah. Hijrah itu ada 3 huruf, hajaro. Itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang pertama hajaro itu banyak maknanya. Yang pertama maknanya adalah berpindah atau
berubah. Manusia ini sifatnya berubah. Hari ini berubah, hari ini menjadi kawan, besok pagi bisa berubah menjadi lawan. Itu manusia. Hari ini dia baik, besok pagi dia bisa berubah menjadi musuh kita. Itulah manusia. Karena manusia fitrahnya berubah-ubah. Satu yang tak bisa dirubah dulu, sekarang pun sudah bisa nampaknya. Banyak yang berubah. Apa yang tak bisa berubah dulu tuh Pak Ustadz? Bentuk wajah. Nah, tapi sekarang udah bisa berubah wajah tuh. Yang kemarin dia jelek, hitam, kurus, kering, kerempeng, besok pagi berubah dia menjadi ganteng, putih, macam pemain-pemain K-pop. Paham pemain-pemain K-pop? Tahulah, ini pencinta-pencinta K-pop semua nih. Makanya wajahnya wajah-wajah K-pop semua. Yang udah tua nggak paham nih K-pop nih, apa lah ini K-pop katanya. Tapi kalau ustadznya muda kan enak, nyambung dia kan. Jadi itu perubahan itu mesti. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW adalah bahwa perubahan itu mesti ada pada diri manusia. Kenapa begitu? Nabi rela meninggalkan kampung halamannya kota Makkah, rela meninggalkan tempat kelahirannya kota Makkah. Kenapa dia mesti berhijrah ke tempat yang lain, mesti berpindah tempat ke Madinah? Kenapa? Karena tujuannya satu saja, supaya Islam lebih baik dari yang sebelumnya, supaya dakwah Islam lebih melebar, supaya Islam lebih berkembang dari yang sebelumnya. Maka jalan solusi satu-satunya yang mesti dibuat oleh Nabi adalah mesti berubah dan berpindah. Kalau Nabi andaikan dia tetap di kota Makkah, bertahan sampai hari itu di kota Makkah, maka siap-siap Islam tak akan berkembang, maka akan mustahil Islam akan sampai di Indonesia ini. Kenapa? Karena tekanan musuh di kota Makkah sungguh luar biasa. Yang menekan musuh bukan orang lain, tapi pamannya sendiri. Siapa nama paman Nabi? Abu Lahab dan Abu Jahal. Orang yang tak suka dengan Islam. Orang Abu Lahab dan Abu Jahal ini sifatnya satu saja, risih dengan Islam. Tak suka Islam berkembang, tak suka ponaannya menjadi Rasul utusan Allah, menyebarkan agama Islam, membawa ajaran baru yang akan menghancurkan reputasi bisnis mereka. Maka Islam mesti dihancurkan. Maka itulah tekanan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy terhadap Islam Nabi Muhammad dan para sahabat. Maka kalau Islam ingin berkembang, kalau Islam ingin lebih maju lagi, satu-satunya jalan yang mesti dibuat Nabi, mesti pindah tempat ke Madinah. Intinya Nabi mesti hijrah, berubah supaya Islam ini berkembang. Maka hari ini anak-anak ustadz, adik-adik ustadz semua, kalau anak-anak kan tua kali nampaknya. Sementara tadi Ustadz Al-Kisman bilang ustadz muda gitu. Nampak-nampaknya memang muda, tapi wajahnya tua memang. Saya ini tahun kelahiran tahun 94. 94 sekarang berarti 19 tahun. Betul apa tidak? Nah, inilah payahnya kalau belum serapan nih. 94 sekarang tahun 2023. 2023 dikurangi 1994 hasilnya berapa? 19 katanya. Kan itulah payah. 29. Nah, tuh romong-romong yang belum sarapan tuh. 19 Ustaz? Iya katanya. Yang penting oh iya aja lah kata Ustaz nih gitu. 29 tahun hari ini. Nah,
2024 saja dikurangi 1994 hasilnya 30. Maka mesti ada perubahan. Kenapa mesti ada perubahan? Kalau berubah menjadi orang baik, berubah menjadi orang sukses, berubah menjadi orang yang lebih bagus dibandingkan orang lain, jalannya satu, berubah. Mesti perbaiki diri kita. Itu pelajaran yang pertama yang mesti kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti berubah. Hari ini yang prestasinya masih hancur lebur berkeping, berubah lagi. Apa yang salah pada diri kita? Apakah metode pelajaran kita? Apakah cara kita belajar? Apakah kedisiplinan kita yang belum berubah? Maka ini mesti dirubah supaya kita menjadi insan yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Ustadz, kalau ceramah masalah prestasi di MTS Negeri 2 Rokan Hulu mubazir, sia-sia, karena MTS 2 Negeri Rokan Hulu ini prestasinya sudah jelas, guru-gurunya berkualitas, kepala sekolahnya berkelas. Jadi kalau ada di sini anak muridnya, siswa-siswinya yang tak berkualitas, berarti dia bukan murid MTS Negeri 2 Rokan Hulu. Takbir. Jadi kalau mau jadi murid MTS Negeri 2 Rokan Hulu nih, mesti orangnya lebih baik. Kalau tak lebih baik, berarti dia bukan murid MTS Negeri Rokan Hulu. Kenapa begitu? Karena sekolahnya sudah jelas, bangunannya luar biasa, guru majelis gurunya berkualitas. Jadi tak ada lagi kurang fasilitas yang ada di sekolah ini. Tinggal kitanya saja, mau tak untuk berubah, mau tak ingin jadi orang sukses, mau tak ingin menjadi orang baik. Semua tergantung pada diri kita. Maka pelajaran pertama daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah berubah. Berubah itu yang penting dalam diri kita. Kalau ingin menjadi yang lebih baik, mesti ada perubahan. Yang hari ini masih di luar 10 ranking 10, paling tidak di tahun depan usahakan masuk ke ranking 10 besar. Yang sudah masuk 10 besar, kejar ranking 3. Yang sudah dapat ranking 3, kejar yang lebih tinggi. Yang ranking nomor 2, kejar ranking 1. Yang ranking 1 jangan bangga, karena mesti ada satu yang kalian kejar, juara umum. Jadi berkejar-kejar, berlomba-lomba dalam mencari prestasi itu mustahil akan kita dapat, akan kita capai kalau tidak ada niat perubahan di dalam diri kita. Kita mesti berubah. Semua mesti berubah, karena zaman, kalau kita tak mau berubah, anak-anakku, adik-adikku hari ini tak mau berubah, ingin menikmati masa mudanya begitu saja, silahkan. Karena suatu masa kalian akan dirubah oleh zaman. Hari ini zaman sudah luar biasa. Dulu, kalau ceramah dulu, kalau tak datang ke masjid, kita tak bisa menengok ustadz ceramah. Dulu kalau mau menengok tablik akbar, belum tentu bisa kita saksikan sekali setahun di kampung kita. Tapi hari ini karena perubahan zaman, ceramah, tablik akbar, pengajian sudah bisa kita saksikan dimanapun dan kapanpun melalui channel YouTube. Makanya ustadz yang ada YouTube yang terkenal itu kata orang saya, padahal banyak ustadz-ustadz lain yang terkenal YouTube-nya di Rokan Hulu nih banyak. Tapi kebetulan saya yang agak fokus ke sini, setiap saya ceramah, setiap saya pengajian, selalu ada kamera di depan. Ini kamera ini bukan ecek-ecek ini, asli nih coy. Tengok kalian lah tuh. Kalau tak percaya nanti buka YouTube, buka namanya Ustadz Randi Saputra Official. Jangan lupa like, share, dan komen, dan yang terlebih penting subscribe dong. Ustadz punya YouTube, ya. Kenapa mesti punya YouTube, Ustadz? YouTube tuh kan anak muda. Oh tidak bro, YouTube tuh mesti kita pakai untuk berdakwah di jalan
Allah. Supaya YouTube tuh isinya yang betul-betul saja, sehingga yang tak betul-betul akan ke pinggir. Pakailah media itu untuk menyebarkan agama Allah. Ustaz punya YouTube? Ya. Ustaz punya FB? Ya. FB tapi tidak kami cari namanya Ustaz Randi Saputra, tak jumpa kami. Iyalah, di FB nama saya gaul, Ustaz Randi Asyakil Hubbi. Oh, jadi agak nama India sedikit. Kan orangnya macam-macam India juga. Nah, tapi bukan Sarul Khan, agak mirip ke Sanjay Duttnya sedikit. Ustaz punya FB? Ya. Ustaz punya apa lagi Ustaz? IG punya? Punya dong. Apalagi punya Ustaz? TikTok punya? Punya dong. Oh, apa nama TikToknya Ustaz? Ustaz Randi Saputra Official. Nah, oh jadi Ustaz gaul juga ya, punya TikTok? Iya dong. Nah, jadi FYP hari ini kita tahu. Nah, tapi berarti Ustaz tengok-tengok cewek-cewek joget lah di TikTok? Belum pernah saya tengok. Semua isi TikTok saya dakwah semua. Nah, makanya yang FYP itu, alhamdulillah kalau video saya yang paling banyak di TikTok baru ditonton orang sekitar 104.000 kali tonton video saya di TikTok. FYP nggak tuh? FYP dong. Nah, video kalian ada yang tembus 100.000. Maka buat yang manfaat. Jangan ditonton sesuatu yang tidak baik. Hari ini orang buka TikTok, apa yang ditengok? Satu saja, menengok cewek joget. Yang cewek gobloknya luar biasa. Pegang handphone, ditaruh depan cermin, habis itu joget. Supaya apa? Supaya FYP biar terkenal. Buka aurat, buka pakaian, sehingga tak lagi layak untuk ditonton. Maka itu yang dipertontonkan kepada orang banyak. Maka jangan sampai nanti viral. Jangan sampai terdengar kami nanti anak murid siswa-siswi MTS Negeri Rokan Hulu viral karena gobloknya. Nauzubillah min zalik. Berbuatlah yang baik. Upload prestasi kita. Upload apa yang kita miliki hari ini. Supaya dunia ini bisa kita genggam dalam genggaman tangan kita melalui prestasi yang ada pada diri kita. Semua itu mustahil kita dapat kalau tidak dengan perubahan. Ini nanti saya tanya nih, kalau tak dapat nanti di akhir acara, siap-siaplah. Yang dapat nanti saya kasih duit nanti. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pelajaran hijrah nih? Ada 3. Yang pertama tadi perubahan. Yang kedua, yang pertama berubah, makna hijrah tadi berubah. Yang kedua, pelajaran dari tahun baru Islam yang diidentik dengan kisah perjuangan hijrahnya Nabi dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Tapi hijrah bukan sekedar berubah, ada makna yang kedua, yaitu pengorbanan. Kalau berani mengatakan hijrah, kalau berani ingin berubah, tak lengkap perubahan tadi kalau tidak dibarengi dengan pengorbanan. Karena itu yang dirasakan Nabi dengan para sahabat, pengorbanan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, pengorbanan Nabi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, berangkat meninggalkan kota yang sangat dia cintai, meninggalkan kampung halaman, mesti pindah merantau jauh ke kota Madinah. Maka makna yang kedua yang terkandung dari hijrahnya Nabi adalah berkorban. Apa yang dia sukai mesti dikorbankan. Hari ini adik-adik saya, adik-adik ustadz hari ini kalau ingin menjadi orang sukses, masuk ke lokal, masuk sekolah ke MTS Negeri 2 Rokan Hulu, bukan tidak cukup dengan berubah saja, tapi mesti dibarengi dengan pengorbanan. Hari ini anak-anak muda hancur masa depan anak-anak generasi bangsa kita. Yang menghancurkan yang pertama narkoba. Jangan coba-coba narkoba. Say no to drug. Paham? Katakan tidak pada narkoba. Yang kedua, anak-anak muda generasi bangsa kita hancur karena apa? Minuman keras, miras, minuman keras. Yang ketiga, hancur generasi bangsa kita
karena pergaulan bebas. Yang tiga-tiga ini adalah senjata yang paling tajam untuk membunuh generasi bangsa. Maka kalian korbankan tiga-tiga ini, kalian jauhi yang tiga-tiga ini adik-adikku, supaya kalian akan menempuh sebuah perjalanan hijrah yang luar biasa. Yang pertama kalian berubah, yang kedua kalian korbankan masa muda kalian yang mesti kalian habiskan dengan sukaria, yang mesti kalian habiskan dengan gembira, tapi kalian korbankan untuk menuntut ilmu. Nah, jadi hari ini kita datang, anak lain bebas, bisa kemana-mana, menikmati masa muda. Tapi hari ini adik-adik ustadz yang ada di MTS Negeri 2 Rokan Hulu ini berkorban. Apa yang dikorbankan? Menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar menuntut ilmu, keluar rumah untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang jihad di jalan Allah, hatta yarji'ah, hingga dia pulang. Maka setiap adik-adik melangkah dari rumah, setelah cium tangan orang tua, berangkat, langkahkan kaki kanan, niat mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah kaki adik-adik dari rumah sampai ke sekolah, bahkan balik lagi ke rumah, itu dinilai pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Korbankan masa mudamu, korbankan masa yang mesti kau habiskan dengan hura-hura untuk mencari ilmu. Maka semua itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Allah beri pahala yang berlipat ganda. Jadi adik-adik hari ini, sekolah hari ini bukan hanya dapat ilmu, tapi kalau niatnya karena Allah, dapat pahala bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Korbankan, habiskan waktumu dengan mencari ilmu, menuntut ilmu, menambah wawasan. Itu adalah salah satu cara untuk merubah menjadi yang lebih baik. Satu, berubah. Makna hijrah yang kedua, pengorbanan. Dan makna hijrah yang ketiga adalah perjuangan. Yang pertama tadi apa? Perubahan, berubah. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga adalah perjuangan. Ini yang tiga-tiga ini komplit, lengkap dalam perjalanan hijrah Nabi. Pertama, Nabi hijrah maknanya adalah mesti menuju perubahan. Yang kedua adalah pengorbanan, dan yang ketiga adalah perjuangan. Nabi menempuh jarak yang sungguh sangat luar biasa jauh, dari kota Makkah ke kota Madinah, berjalan kaki, belum ada kereta, belum ada mobil waktu itu, berjalan kaki di tengah padang pasir yang tandus, tak ada tempat berlindung, matahari menyengat luar biasa. Tapi itu semua ditaklukkan oleh Nabi dengan para sahabat berkat karena perjuangan. Hidup ini perjalanannya panjang, guys. Ya, hidup ini perjalanan panjang. Hari ini adik-adik ustadz masih kelas 7, ada yang kelas 8, ada yang kelas 9. Kalian sangka perjalanan kalian habis dari MTS ini selesai? Tidak, bro. Ini pelajaran masih banyak, perjuangan masih panjang, perjalanan masih terbentang yang mesti kita taklukkan. Maka perjuangan hari ini, kalau niatnya setengah-setengah, maka siap-siaplah akan gugur di tengah jalan. Tapi kalau niatnya full, niatnya lurus, niatnya betul, maka siap-siaplah akan sukses di ujung perjuangan tadi. Tidak ada perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa ada pengorbanan dan perjuangan. Hari ini adik-adik bergelut, berkutat menuntut ilmu. Tujuannya satu, untuk mencapai cita-cita masing-masing. Maka yang tiga ini jangan lepaskan. Yang pertama, perubahan, mesti perbaiki diri kepada yang lebih baik. Yang kedua adalah pengorbanan, korbankan segalanya, segala sesuatu yang kalian nikmati hari ini, masa muda yang mesti kalian habiskan dengan bahagia sukaria, tapi kalian korbankan untuk mencari ilmu. Dan yang ketiga, kalian mesti berjuang, mentaklukkan segala rintangan dan tantangan, supaya kalian satu saja tujuannya,
menjadi manusia yang lebih baik. Nih kita nih semua namanya the next generation. Itu bahasa ujung batunya tuh. The next generation. Nih generasi bangsa nih. Ibu-ibu nih nanti, bapak-bapak nih, ustadz-ustadz nih semua 10-20 tahun lagi tak ada lagi. Paling lama 30 tahun lagi dah tak ada. Semua ada panggilannya almarhum. Guru di sini tak selamanya dia di sini. Ada masanya dia pensiun. Tak lama pensiun mati. Maka yang menggantikan siapa? Tidak lain dan tak bukan adalah adik-adik semua nih yang akan meneruskan perjuangan kami hari ini. Ini yang ceramah nih pun walaupun umurnya 29 tapi kan mati juga nih. Paling lama nih 20 tahun lagi dah tak bisa lagi ceramah. Hari ini memang menggelegar, cahar suaranya bergetar. Tapi kalau udah 20 tahun lagi, pas umur saya 49, ceramah beda lagi. Mana tahu saya datang lagi ke sini nanti ceramahnya Assalamualaikum. Batuk sedikit. Kenapa? Ada tua. Maka yang akan menggantikan kami di sini tidak lain dan tidak bukan the next generation, adalah generasi-generasi bangsa. Mustahil kalian akan bisa menggantikan kami kalau tidak ada yang tiga tadi. Yang pertama perubahan, yang kedua pengorbanan, yang ketiga perjuangan. Kalau tiga-tiganya hilang adik-adikku, semua cita-cita kalian akan nihil, tidak akan pernah tercapai, dan tidak akan tercapai segala hajat dan maksud orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sayang pada kita, semua akan sia-sia. Maka korbankan dengan perjuangan yang sungguh luar biasa. Hari ini kita mengeluh, Ustadz berat sekolah nih rupanya Ustadz, banyak ujiannya, ujian mid lagi, ujian semester lagi Ustadz, belum lagi tugasnya luar biasa. Emang lu pikir kami dulu tak sekolah? Ujian kalian lu hari ini masih enak. Kami dulu ujian tak pakai komputer. Hari ini cari jawaban bisa lewat www.google.com. Ustadz kok tahu? Ya tahulah, penyakit anak muda sekarang gitulah. Ya susah-susah sedikit soal, kasih Google, dapat. Nah, dah. Jadi sekarang enak. Zaman kami dulu tak ada Google, tak ada dulu web untuk mencari jawaban dari semua. Maka semua kami dulu sekolah, susahnya kami luar biasa. Hari ini orang sekolah pakai kereta. Saya dulu SD, masih ingat saya dulu SD, berjalan kaki 4 km dari rumah. Coba kalian bayangkan itu. Makanya betis itu besar. Baru kelas 6 SD, betis sudah besar. Kenapa? Tiap hari berjalan 8 km. 4 kilo berangkat, 4 kilo pulang. Hari ini orang enak saja. Adik-adik ustadz berangkat sekolah, tinggal isi minyak, pijak gas, selesai. Makanya bersyukur kalian adik-adikku, perjuangan hari ini tak seberat perjuangan kami dulu, tapi semua itu bisa kita taklukkan, bisa kami hancurkan semua rintangan dan halangan karena berkat pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa. Maka mustahil adik-adik tak bisa. Maka lengkapilah niat tulus dan ikhlas ini, karena hijrah, ingin berubah, ingin berkorban, ingin menempuh perjuangan. Satu yang kita tuju adalah kesuksesan. Nabi dari kota Makkah ke Madinah mentaklukkan yang tiga tadi. Maka yang diperoleh Nabi apa? Dia disambut di kota Madinah dengan tola'al badru alaina. Dia dihormati, dia disegani, dan disitulah mulai pusat peradaban Islam terbesar di seluruh dunia. Perjuangan dakwah Nabi semakin meluas. Akhirnya Islam berkembang di seluruh penjuru dunia, bahkan sampai di negeri kita, negeri ujung batu Rokan Hulu ini. Berkat apa? Berkat daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, majelis guru, adik-adik semua yang kami cintai, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah, pelajaran menyambut tahun baru Hijriah 1445 ini. Maka yang mesti adik-adik ingat tiga, bahwa hijrah itu tidak pernah luput dari tiga makna. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua pengorbanan,
dan yang ketiga adalah perjuangan. Itu pula enaknya ceramah di MTS nih, ributnya luar biasa. Ustadznya ngomong, dia pun ngomong nanti. Atau gantian lah kita. Siapa yang mau ngomong di sini, saya kasih duit. Ada? Ada yang sanggup ceramah di sini? Gantian kita dong. Saya duluan. Dengarkan saya dulu. Ya, pahamnya yang saya sampaikan tadi? Ini dah habis air ludah saya ini bercakap, jangan sampai kalian tak paham. Ya, 3 makna hijrah. Yang pertama, kan bingung semua. Perubahan. Yang kedua, yang ketiga, yang hafal tetap bergerak, dengar suaranya. Yang tak hafal mulutnya bergerak, tak keluar suaranya. Gitu aja. Nah, jadi jangan sempat kalian sia-siakan kesempatan emas ini, maka tanamkan yang 3 tadi. Niat berubah kepada arah yang lebih baik. Yang kedua, selalu berkorban untuk mencapai cita-cita yang terbaik. Dan yang ketiga, lengkapi dengan perjuangan, bahwa semua itu mesti ditaklukkan, tidak lain dan tidak bukan dengan perjuangan. Mudah-mudahan adik-adik semua tanpa terkecuali, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan melalui MTS Negeri 2 Rokan Hulu ini menjadi jembatan bagi kita untuk menjadi insan manusia yang lebih baik, menjadi generasi bangsa yang bermanfaat di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah kita pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.